Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisaul Khairiyah akan membacakan slide pertama, yaitu definisi teknologi informasi dan fungsi-fungsi teknologi informasi. Teknologi informasi adalah alat atau teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan mengirim informasi. Contohnya komputer, handphone, dan internet. TI membantu kita mendapatkan dan mengelola informasi dengan cepat dan mudah. Lalu selanjutnya ada fungsi-fungsi teknologi informasi. Yang pertama, mengambil data. Yang kedua, mengolah data menjadi informasi. Yang ketiga, membuat laporan. Yang keempat, menyimpan data supaya tidak hilang. Yang kelima, mencari kembali data yang sudah disimpan. Yang keenam, mengirim informasi ke orang lain melalui jaringan. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Faradila Ayulestari akan menjelaskan mengenai manfaat teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Teknologi informasi ini memiliki beberapa manfaat dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, cepat dan efisien. Teknologi informasi membuat komunikasi jarak jauh lebih cepat karena semua pesan itu bisa dikirim secara real time, baik lewat email, chat, maupun video meeting. Jadi perusahaan itu dapat berdiskusi dan mengambil keputusan secara langsung tanpa harus menunggu lama dan bertemu dengan langsung. Manfaat yang kedua yaitu jangkauannya luas. Teknologi informasi ini memungkinkan perusahaan berkomunikasi dengan tim atau mitra di negara lain tanpa hambatan. Jadi hal ini sangat mendukung konsep kerja jarak jauh sehingga kolaborasi itu bisa tetap berjalan meskipun anggota tim berada di lokasi yang berbeda. Lalu manfaat yang ketiga yaitu kolaborasinya mudah. Dengan adanya platform seperti Slack, Microsoft Teams, dan Google Workspace, pekerjaan tim ini menjadi lebih mudah karena dokumen dapat dikerjakan secara bersama, secara online. Jadi update itu bisa dilihat secara langsung oleh semua anggota. Manfaat yang keempat yaitu efisiensi biaya. Tingginya penggunaan teknologi ini membuat perusahaan dapat menghemat banyak biaya operasional. Perjalanan dinas itu tidak selalu diperlukan karena meeting bisa dilakukan secara online dan dokumen juga tidak perlu dicetak sehingga mengurangi biaya kertas dan biaya pengiriman pula. Lalu manfaat selanjutnya, keputusan lebih akurat. Nah, teknologi ini mempermudah pengolahan data secara otomatis. Jadi data yang diolah menjadi laporan akan lebih cepat dan akurat, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi nyata, bukan hanya asumsi saja. Dan manfaat yang terakhir itu layanan pelanggan lebih baik. Dengan teknologi seperti chatbot atau sistem CRM, perusahaan itu bisa merespons pelanggan dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini membantu meningkatkan kepuasan pelanggan karena masalah mereka lebih cepat ditangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Titika Rezeki Razina dengan NIM 23 10 11 20 11 35. Ada dampak positif dan negatif teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Ada dampak positif seperti transparansi dan akurasi data, lalu juga ada dampak positif lainnya mendorong inovasi, aksesnya 24/7 alias setiap saat, juga produktivitasnya meningkat. Selain itu, ada dampak negatif, seperti ancaman keamanan data, ketergantungan teknologi, interaksi manusia berkurang, dan juga biaya implementasinya tinggi. Selain itu, ada juga risiko misinformasi atau miskomunikasi karena tidak bertatap muka. Baik, selanjutnya ada media penyimpanan. Media penyimpanan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada media penyimpanan dalam dan media penyimpanan luar. Media penyimpanan dalam atau internal storage merupakan media yang menempel pada perangkat dan menjadi bagian dari sistem utama. Biasanya digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan beberapa data pengguna. Untuk kelebihannya stabil karena tidak mudah dilepas dan digunakan langsung oleh OS. Kekurangannya sulit diupgrade tergantung pada perangkatnya.
dan jika rusak, perangkat bisa tidak menyala lagi. Contohnya seperti hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, eMMC yang biasanya umumnya digunakan di HP low mid-range, dan NVMe SSD. Dan yang kedua ada media penyimpanan luar atau external storage, media penyimpanan yang bersifat portable dan dapat dilepas pasang dari perangkat. Untuk kelebihannya mudah dipindahkan, bisa untuk backup data dan kapasitasnya beragam. Dan kekurangannya lebih mudah rusak jika jatuh atau terbentur, dan resiko terkena virus atau malware lebih tinggi dibandingkan media penyimpanan dalam. Saya Vela Sita, di sini saya akan melanjutkan mengenai metode perawatan media penyimpanan internal storage dan external storage. Untuk yang pertama yaitu mengenai metode perawatan media penyimpanan internal storage. Pertama, hindari menyimpan data hingga penuh, sisa minimum yaitu 10 hingga 20%. Kemudian bersihkan charge atau file tidak penting secara berkala. Yang ketiga, gunakan antivirus untuk melindungi sistem dari file-file berbahaya. Yang keempat, jangan sering memaksa perangkat mati atau force shutdown. Yang kedua, metode perawatan media penyimpanan external storage. Yang pertama, selalu eject sebelum dicabut. Dua, jauhkan dari air, debu, dan benturan. Yang ketiga, scan antivirus secara berkala. Yang keempat, gunakan kabel dan port USB yang baik. Perkenalkan, saya Fajrul Azwardi. Di sini saya akan menjelaskan terkait peran teknologi dalam efisiensi dan pengendalian bisnis. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi bisnis dengan yang pertama membantu mengolah, menyimpan, dan mengambil data dengan cepat dan akurat. Lalu ada mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses kerja. Selanjutnya, media digital seperti flash disk, hard disk, ataupun cloud memudahkan akses dan memperkecil biaya penyimpanan serta kebutuhan ruang arsip. Lalu pemasaran lebih efisiensi melalui media sosial tanpa perlu biaya besar. Lalu mendukung pengendalian bisnis dengan cara yaitu mengamankan data bisnis, terutama melalui cloud yang lebih terjaga dibanding penyimpanan manual. Lalu sistem digital memungkinkan pemilik bisnis memantau usaha 24 jam, seperti penjualan stok maupun aktivitas operasional. Lalu software akuntansi, misalnya Accurate, Mayop, dan sebagainya, dapat membantu membuat laporan keuangan otomatis, meminimalkan resiko kesalahan dan mencegah kecurangan atau fraud. Lalu teknologi mempermudah pengawasan dan kontrol akses terhadap informasi penting perusahaan. Jadi peran teknologi di era digital saat ini sangat membantu proses bisnis dan juga bisa mengefisiensikan budget terkait tempat penyimpanan dokumen. Dan juga terkait teknologi bisnis ini, misal nanti kita ada audit, laporan keuangan, dan memerlukan data, kita tidak perlu lagi tuh nyari manual, tapi kita bisa dengan mudah mengklik atau mencari dokumen yang kita punya melalui penyimpanan seperti cloud dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devana Putra. Saya membagikan materi tentang set terakhir. Teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi bisnis, seperti membantu pengolahan dan penyimpanan data jadi lebih cepat dan akurat, mengurangi kesalahan kerja, serta mempermudah pemesanan lewat media digital. Dari sisi pengendalian bisnis, teknologi membantu mengamankan data, membantu aktivitas usaha 24 jam, dan mempermudah pembuatan laporan keuangan serta pengawasan akses informasi. Dalam peningkatan bisnis, teknologi mendukung otomatisasi manajemen, komunikasi, dan inovasi agar kerja lebih efektif dan keputusan lebih tepat. Sedangkan di bidang pemasaran, teknologi memperluas jangkauan lewat digital marketing, e-commerce, analitik, dan personalisasi sesuai kebutuhan pelanggan. Jadi, teknologi sangat membantu bisnis agar lebih efisien, terkontrol, dan mampu bersaing di era digital. Sekian dan terima kasih.